Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Tema yang saya angkat pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Untuk itu kita akan baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Untuk menghormati firman Allah, kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Karena saya telah menulis, jadi Bapak Ibu nggak perlu buka handphone. Handphone di silent kalau nggak dimatikan, ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sehingga tidak mengganggu tatkala telepon berdering nanti. Ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kira sesukat tepung yang terbaik akan seharga sesikal, dan 2 sukat jelai yang berat di gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Amin. Terima kasih. Ayat yang kita baca, keadaan bangsa Israel. Memang pada waktu itu Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Yang pertama kerajaan Yehuda, yang kedua kerajaan Israel atau orang-orang Samaria. Mengalami kelaparan hebat akibat Ben-Hadad Raja Aram mengepung kota tersebut. Kota tersebut dikepung oleh Raja Aram, Raja Ben-Hadad. Sehingga pengepungan tadi tidak cukup sehari seminggu, sampai lama. Karena inilah strategi Raja Ben-Hadad untuk membuat bangsa Israel atau bangsa Samaria menyerah. Tentunya kita melihat karena pengepungan tersebut, bahan makanan semakin menipis. Sebab bangsa Israel tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk. Karena kalau melakukan itu, pasti dibunuh tentara Aram tersebut. Pertanyaannya, mengapa semua itu bisa terjadi? Bukankah bangsa Israel bangsa pilihan Allah? Bangsa kesayangan Tuhan. Memang saat itu raja yang memerintah adalah Raja Ahab. Raja yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan dia menikahi seorang wanita, Isabel namanya. Isabel adalah penyembah berhala yang sungguh-sungguh taat. Bahkan dia mendatangkan 450 nabi Baal untuk memimpin keagamaan di Samaria atau kerajaan Israel pada waktu itu. Maka dengan demikian Allah murka. Tadi saya katakan mengapa semua itu harus terjadi. Kenapa? Pertanyaannya, itu jawabnya adalah akibat dosa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33b, berkatalah Raja Ahab kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah datang daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan? Seharusnya Raja Ahab berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongannya. Tuhan sumber anugerahnya. Tapi Raja Ahab berkata, mengapa aku harus berharap sama Tuhan? Bukankah malapetaka ini datang dari Tuhan? Ahab tidak menyadari. Justru peristiwa yang terjadi merupakan teguran Raja Ahab untuk kembali berharap kepada Tuhan.
karena kerajaan Israel didirikan adalah kerajaan teokrasi. Artinya kerajaan yang berpusat kepada Allah. Allah yang memimpin, rajanya melaksanakan perintah Allah. Mengapa aku berharap kepada Tuhan? Dan ini satu dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan bangsa Samaria. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hata. Hata adalah dosa. Sedangkan bahasa Yunani adalah amartia, yang artinya meleset atau tidak kena sasaran. Jadi seorang memanah harus tepat pada lingkaran tengah. Tetapi karena mungkin tidak fokus, sehingga panah tersebut nancapnya di luar garis yang ditentukan. Itu arti dosa. Dosa adalah meleset, artinya tidak kena sasaran. Tuhan menghadapi bangsa Samaria berharap kepada Tuhan, tetapi mereka lebih berharap kepada Baal. Dewa Baal, buatan tangan manusia, dia berharap. Sebabnya katakan Tuhan adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita perbuat kalau itu melanggar firman Tuhan adalah dosa. Raja Ahab tidak mau berharap kepada Tuhan, tapi lebih berharap kepada Baal. Itu dosa. Itu sebabnya malapetaka terjadi atas bangsa Israel. Kelaparan yang hebat. Apapun yang kita perbuat kalau itu melanggar firman Allah, dosa. Dosa bukan saja membunuh. Dosa bukan saja mencuri. Dosa bukan saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Merampok dan sebagainya. Korupsi. Tapi ada 3 hal tentang dosa. Pertama, keluarga. Keluarga terdiri dari suami, istri, anak, orang tua, atau mungkin mertua. Sudahkah suami komitmen terhadap janji nikah? Mengambil istrimu baik senang maupun susah, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, menjadi istri dan maut yang memisahkan. Suami-suami, masihkah engkau taat kepada janji nikahmu? Atau karena usia, ya istri saya sudah tua, sudah peot, sehingga engkau mengambil selingkuhan? Dengar, selingkuh itu dosa. Suami-suami harus bertobat. Atau mungkin istri yang firman Tuhan berkata, istri harus tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala. Itu firman Tuhan dari sananya. Kalau pengen pernikahan Anda langgeng, pernikahan Anda bahagia, istri harus tunduk sama suami. Bukan nanduk lain, tunduk sama nanduk lain. Dengar Bapak Ibu, istri yang dominan sangat berbahaya bagi keluarga. Jangan bangga kalau suamimu nurut disuruh apa saja. Karena istri yang dominan itu berbahaya. Selama saya menjadi ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia, Jawa Barat, ada 375 gereja yang saya bawai. Waktu itu Banten belum berpisah, Bekasi belum berpisah. Ada saja kejadian seorang gembala jemaat jatuh dalam asusila. Tapi saya punya cara, tidak saya laporkan ke pusat. Sebab kalau dilaporkan pusat langsung dipecat. Sebabnya saya katakan, mau gak dibina BPD? Mau. Tapi 2 tahun tidak boleh mengembalakan. Dan saya kirim sekolah Alkitab di Tangmangu kalau gak di Jakarta atau di Bandung. Kemudian saya selidiki kenapa seorang gembala jemaat, seorang pendeta bisa jatuh ke asusila. Rata-rata jemaatnya Bapak Ibu jatuh sama jemaatnya. Memang hamba Tuhan itu wajahnya bersinar-sinar, penuh kemuliaan Allah.
tapi hamba Tuhan yang benar. Ternyata istrinya terlalu dominan. Istrinya ngatur ini, ngatur itu dan sebagainya. Sehingga suaminya ditakut sama istri. Suaminya di bawah ketiak istrinya. Dan rata-rata jatuh karena mendapat kasih sayang dari wanita lain. Waktu saya menikah dengan istri saya, nanti bulan Mei 50 tahun pernikahan saya. 2023, karena saya menikah 8 Mei tahun 1973. Saya katakan sama istri saya, mau jadi istri pendeta? Mau. Tapi saya katakan, Anda boleh mengatur apa saja. Tapi tentang pelayanan, penggembalaan, tugas saya. Istri saya yes. Soalnya pernikahan saya berjalan hampir 50 tahun karena komitmen tersebut. Istri-istri, jangan engkau tanduk suamimu, tapi tunduk. Anak-anak juga perlu menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua panjang umur dan ditambahi rezekimu. Anak-anak, jangan kau telantarkan orang tuamu yang pernah membesarkan engkau. Jangan kau sia-siakan orang tua atau mertuamu. Karena kalau demikian Anda jatuh dalam dosa. Orang tua jangan kalau sudah mati ditangisi. Berhari-hari ditangisi. Datang ke kuburan bawa apel, bawa segala ini, Pak. Mah, makan. Ya gak bisa makan. Kalau sudah mati saja ditangisi, dicukupi. Tapi waktu hidup boro-boro apel, kesemek aja gak dikasih. Itu dosa dalam keluarga. Atau orang tua mentelantarkan anak. Hari-hari ini banyak. Infotainment televisi menyiarkan. Ayah kandung bisa memperkosa anak kandungnya sendiri. Anak bisa membunuh ibunya sendiri. Bukankah keadaan ini keadaan akhir zaman? Dosa yang kedua tentang karakter. Karakter berbicara dengan hati. Coba tayangkan Amsal 4 ayat 23. Yoga tolong tayangkan Amsal 4 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. 3, 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal itu adalah penulisnya Soleman. Yang diberikan hikmat akal budi. Dia berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada istilah iri hati. Saya bangga kalau ada teman pendeta bertumbuh, berkembang jemaatnya. Saya tidak iri hati, justru memacu saya untuk melakukan sama seperti dia. Jangan iri hati kalau tetanggamu beli televisi besar. Kemudian ngomong sama tetangganya, dia beli televisi besar juga karena kredit. Belum tentu Bapak. Jangan engkau iri hati kalau tetanggamu beli mobil. Justru tetangga beli mobil kita harus punya iman. Kalau dia bisa beli mobil, saya pun diberikan anugerah Tuhan untuk bisa membeli mobil. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sebabnya setiap saya besuk, saya lihat jemaat orang-orang Tapanuli, khususnya kalau orang Tionghoa sih di tokonya. Kalau di orang-orang Tapanuli kan di rumahnya. Saya tahu kalau masih ngelesot pakai tikar itu berarti rumahnya masih ngontrak. Kalau sudah pakai kursi, nah kursi apapun berarti rumah sendiri Bapak Ibu. Saya katakan kalau Anda hari ini ngontrak, Anda harus punya iman. Satu saat rumah ini kebeli dalam nama Yesus. Ya amin. Dan benar. Banyak yang saya katakan dan sekarang sudah dibeli. Bahkan punya rumah 2 atau 3. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling mulia. Jangan iri hati. Jangan tinggi hati. Tinggi hati itu sombong. Karena sekarang sudah kaya, punya uang banyak.
usahanya mantep, lupa sama Tuhan. Waktu melarat ke gereja setia, tapi setelah diberkati gak mau ke gereja, itu namanya bocengli bahasa Jawanya. Kurang ajar bocengli itu. Bocengli, opung pacar. Gak tahu bahasa Bataknya apa. Jangan Bapak, kita jangan tinggi hati. Karena Tuhan benci terhadap orang yang sombong. Merendahkan orang yang sombong, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Kemudian mulut. Kita buka Mazmur 141 ayat 3. Dosa karena hati dan dosa karena mulut. 3, 4. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Daud sendiri menyampaikan firman, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Anugerah Tuhan. Kalau manusia diberikan mulut bukan untuk makan saja, tapi mempunyai konsonan, mempunyai vokal, berbicara bermacam-macam. Ada manusia yang bisa menirukan bermacam-macam suara binatang. Tetapi binatang kalau kambing cuma ngomong embek saja. Gak bisa njaluk duite lo, gak bisa. Tetapi manusia diberikan, tetapi mulut kadang-kadang dipakai untuk yang jahat. Dipakai untuk mengata-ngatain orang. Dipakai untuk menyumpahi orang. Anak sendiri disumpahi sambar geledek. Nah, tabrak mobil kamu. Ingat, ucapan adalah doa. Waktu saya mau pergi ke Malang, karena ada anak saya yang paling besar dengan suaminya dan taciknya, menantu saya datang dari Belanda. Dia pengen nginep di rumah saya karena saya pergi ke Malang 2 malam. Wah, istri saya sibuk, korden-korden dicopoti, dicuci, di laundry supaya bagus katanya. Waktu itu saya nyuruh Pak C, cleaning service gereja, dilapi potret-potret semua. Tapi ada sebuah potret yang saya dan istri saya waktu mungkin di pintu gerbang dunia yang di Shenzhen itu di mana? Di Cina. Saya potret dengan istri saya seolah-olah bopong panda begitu. Itu jatuh. Gumpal, waduh, saya katakan tanda apa ini ya, saya mau pergi kok potret saya jatuh begitu. Kemudian waktu Minggu malam saya lihat potret, karena saya masang potret mertua saya dan istrinya, ayah saya dan ibu saya. Waktu saya lihat potret ayah saya nggak simetris, jadi saya ingin benerki. Waktu saya pakai kursi, dan kemudian itu jatuh pecah. Waduh, yang pertama saya jatuh gumpel figurannya. Ayah saya jatuh kacanya pecah. Ini tanda apa ini? Akhirnya saya berkata, tidak Tuhan. Saya tidak percaya. Sebab kalau potret pernikahan pecah, katanya cerai. Saya nggak percaya. Saya yakin dalam nama Yesus Kristus. Sebabnya pada waktu perjalanan kami ke Malang, kami nginep di Tretes dulu. Karena ada safari, karena besok acara keluarga saya. Saya nggak mau nyetir Bapak Ibu. Karena ya memang sugesti. Tetapi sudah dalam nama Yesus saya tolak. Apapun tanda pecah. Ayah saya sendiri gompel. Nggak terjadi. Waktu pulang juga demikian. Sampai di Semarang, anak saya Yohan, Pak, karena anaknya dia masih baby, rewel, saya nyetir Bapak. Saya nggak mau lewat yang ke kanan karena itu ada pembatas ya. Angel siapa itu sama suaminya meninggal karena nabrak itu. Jadi saya lebih jalan ke pinggir saja terus. Tapi saya tolak dalam nama Yesus. Saya tidak berkata tanda-tanda kecelakaan, tidak, dalam nama Yesus. Dan benar, saya tiba selamat di Arjainangun karena mulut saya berdoa tidak terjadi sesuatu. Amin Bapak Ibu. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling.
Istri saya juga demikian. Waktu kami mau ke Bukit Cinta, itu mendungnya gede sekali. Akhirnya dia perintahkan cucunya, terang, tidak hujan. Di perjalanan hujan, sampai Bukit Galonya nggak hujan, Bapak Ibu. Waktu pulang baru hujan. Ya, memang mulut ini adalah ucapan itu doa. Sebabnya sekali lagi jangan mengumbar mulut Anda. Orang Jawa bilang jangan jeplak seperti rel sinyal kereta. Sinyal kereta zaman dulu kalau ada kereta lewat tuh jeplak begini. Berarti tanda lewat. Tapi kalau begini enggak, jeplak. Kemudian mata, Bapak Ibu. Dosa karena hati, karena mulut, karena mata. Ibrani 13. Oh maaf, belum. Mata. Ya. Mata adalah untuk melihat. Melihat yang positif, jangan melihat yang negatif. Daud jatuh dalam dosa perzinahan karena dia jalan-jalan di atas loteng dan melihat Batseba lagi mandi. Akhirnya hatinya syuh. Dia perintahkan ajudannya untuk menyelidiki siapa wanita yang mandi. Ternyata Batseba. Karena mata, akhirnya Batseba diceritakan punya suami. Tentaranya lagi Uria. Daud merekayasa Uria waktu berperang taruh di depan supaya cepat mati, dan benar cepat mati. Akhirnya Batseba diambil jadi gundiknya. Hati-hati tentang mata. Dosa yang berikutnya adalah keuangan. Tuhan memberkati kita uang sebenarnya untuk kesejahteraan keluarga. Suami ingat, engkau diberkati uang untuk kesejahteraan istri dan anak-anakmu. Jangan egois, jangan senang sendiri. Saya teringat tahun 2002 pada waktu itu. Saya pengen pergi ke Israel. Tapi uang saya hanya cukup untuk saya saja. Sehingga saya mendaftar tanpa sepengetahuan istri saya. Akhirnya tak kasih tahu, tanggal sekian saya mau ke Israel. Sendiri Pak? Ya iyalah. Gimana sih, senang bareng, susah bareng, kok pergi sendiri. Rupanya istri saya berdoa. Dan akhirnya tahun 2002 itu terjadi bom bunuh diri di Israel. Di Haifa, di Yerusalem, di mana-mana. Akhirnya biro perjalanan membatalkan. Saya berdosa karena hanya egois, mementingkan diri sendiri. Akhirnya 2003 oleh anugerah Tuhan kami bisa pergi berdua. Jangan kau menikmati plesir sendiri suami atau istri, makan dewek di restoran. Selama ini saya belum pernah makan sendiri di warung, di restoran di mana. Saya makan pasti ada istri saya, pasti ada anak-anak saya. Karena keuangan itu dosa kalau kita pentingkan untuk diri sendiri. Gereja juga memerlukan keuangan. Operasional kita terlalu besar. Listrik aja 2 Bapak Ibu, yang satu 23.000 untuk AC dan sebagainya. Untuk LED ini 66.600. Hari ini mohon maaf, air nggak jalan. Mungkin pompanya yang rusak. Ya, tetapi bisa pakai penyemprot. Ya, hand sanitizer. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, operasional gereja belum telepon, belum staf. Itu sebabnya mari kita akan menopang pekerjaan Tuhan. Diberkati itu bukan untuk diri sendiri, untuk keluar, untuk memberkati. Hari ini Anda membawa persembahan persepuluhan, karena dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Dampak dari dosa, akibatnya dikepung bangsa Aram, maka terjadi kelaparan yang hebat. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dan 25. Next dulu. Yuk kita baca. Setelah ini. Ya, yuk kita baca. 1, 2, 3. Sesudah itu Raja Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya,
lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati sarga 5. Ayat 29, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Akibat dampak dari dosa Raja Ahab. Sehingga berlaku makanan yang haram menjadi tidak haram. Apapun dimakan demi hidup. Bahkan kepala keledai seharga 80 sikal. Kepala keledai itu kecil daripada kuda. Harganya 80 sikal. 1 sikal itu 11,4 gram perak. Saya nggak tahu berapa harga perak sekarang. Sehingga apa? Kepala keledai yang seharusnya tidak dimakan. Biasanya mereka menyembelih keledai, kepalanya dikubur. Tapi ini dimakan karena tidak ada makanan. Harganya pun mahal, 80 kali 11,4 gram perak berapa. Yang lebih dahsyatnya lagi, seperempat kaptai merpati seharga 5 sikal. Tai burung merpati untuk apa? Dimakan. Ada yang pernah makan tai burung merpati? Gak ada. Dimakan karena tidak ada makanan. Saya baca literaturnya, dimakan. Tai burung merpati dimakan. Harganya pun cukup 5 sikal. Yang lebih hebat lagi, ada seorang wanita punya anak 1, rundingan. Yuk, hari ini anakku kita sembelih, kita makan bersama. Berikutnya anakmu. Maka kami menyembelih anak dan makan anak kami berdua. Tapi tatkala kami minta ibu ini anaknya dimakan, dia menyembunyikan. Ini yang membuat raja menyesal. Ini yang membuat raja berduka cita. Karena tidak ada makanan, mereka sampai membunuh anaknya untuk dimakan Bapak. Sebabnya jangan main-main tentang dosa. Tuhan memang mencintai kita tapi tidak mau kompromi dengan dosa kita. Dosa ada upahnya. Setiap dosa pasti kita akan mengalami sesuatu. Itu sebabnya jangan lakukan dosa. Mari kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Next. Kalau saya baca dalam ayat 3-20. Ada orang kusta, 4 orang kusta. Ingat, orang kusta gak boleh tinggal di kota. Orang kusta harus tinggal di perkampungan kusta disediakan. Waktu makan keluarganya ngirim. Kemudian dia berteriak, si A, ini makanan di sini ambil. Kemudian yang ngirim cepat. Sebab begitu penularan cepat. Orang yang sakit kusta diasingkan. Orang yang sakit kusta dianggap najis. Tapi karena Samaria dikepung oleh Raja Aram. Sehingga para pengirim tidak bisa keluar. Apalagi di dalam kota sendiri mengalami kesulitan keuangan. Akhirnya 4 orang kusta berunding, yuk. Kita gak mungkin mati karena tidak makan. Kita pergi ke kota. Kota pun dalam kesulitan makan. Ayo kita pergi ke perkemahan orang Aram, tentara Aram. Kalau kita diberi hidup, diberi makan. Tapi kalau kita mati juga sama. Di sini juga mati. Akhirnya 4 orang kusta ambil keputusan menjelang senja. Dia berjalan ke perkemahan orang kusta.
Alkitab mencatat mujizat terjadi. Karena 4 orang kusta itu mungkin ada yang gak bisa jalan. Sehingga jalannya pakai pantat. Sot. Atau mungkin dia pakai tongkat. Deklik. Ada mungkin yang menyeret kakinya. Sret. Apa yang terjadi? Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bunyi kesotan, bunyi kaki, bunyi tongkat. Dibuat Tuhan menjadi satu deru tentara yang sangat besar. Sehingga orang Aram yang tadinya berjaga-jaga mengelilingi tembok Yeriko, tembok Samaria tersebut, mendengar suara tentara, akhirnya dia lari tunggang langgang. Jangan-jangan orang Israel mungkin kerjasama dengan bangsa lain, sehingga mereka lari tunggang langgang, bahkan bunuh-bunuhan sendiri. Dan akhirnya pada waktu 4 orang kusta masuk, kosong lompong. Kemah ditinggalkan, bahan makanan ditinggalkan. Akhirnya orang kusta tadi makan kenyang. Dia bawa pulang. Akhirnya ada, yuk kita beritahu kepada saudara-saudara kita yang di kota bahwa tentara Aram sudah pergi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Akhirnya mereka tok. Karena sudah malam. Ada apa? Saya saudaramu. Saya beritahu kalau orang Aram sudah meninggalkan perkemahan. Silahkan buka. Tapi akhirnya raja berkata, jangan sekarang karena malam. Siapa tahu itu hanya taktik tentara Aram. Besok pagi-pagi. Akhirnya benar Bapak Ibu. Pada waktu pagi-pagi dibuka. Dan benar apa yang dinubuatkan Elisa. Ya, ingat. Dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan harga sesikal. Dan 2 jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Mujizat bisa terjadi sekalipun dalam waktu 24 jam. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Akhirnya mereka keluar menjarah makanan tentara Aram. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya juga bisa terjadi dalam hidup kita. Asal kita percaya. Kita harus percaya firman Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Tapi ingat, pertolongan Tuhan tepat waktu. Atau Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi hari-hari ini. Ingat, pertolongan Tuhan tepat waktu. Atau Anda mungkin sedang mengalami pergumulan pekerjaanmu. Ingat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Atau mungkin rumah tanggamu lagi kacau. Anda sakit, divonis dokter sakit ini sakit itu. Dengar, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan takut. Ya. Justru ajudan raja yang tidak percaya mati terinjak-injak. Waktu pintu di gerbang dibuka. Wah, orang sudah siap menjarah. Akhirnya ajudan raja yang berdiri di depan pintu. Karena desak-desakan orang. Akhirnya dia jatuh dan terinjak-injak. Nubuat Elisa terjadi. Kamu akan melihat tapi tidak makan. Karena ajudan raja tidak percaya firman. Dia mati terinjak-injak. Sekali lagi, jangan gak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tepat waktunya menolong kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jangan gelisah, jangan takut. Allah kita Allah El Shaddai. Jangan bimbang karena Allah kita Allah El Shaddai. Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati, Allah yang campur tangan. Mungkin hari ini waktu Tuhan untuk menolong Anda. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan seperti ajudan raja, mati terinjak-injak karena tidak percaya. Kesimpulan khotbah saya, ingat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan tidak ada seorang pun yang bisa membendungnya.
Amin. Untuk firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri.